Gelombang protes ini pun kemudian datang tidak hanya dari wali murid, dari guru, kepala sekolah, kemudian juga lurah yang ada di sana, ini juga protes. Yang terjadi kemudian, bagaimana kepala sekolah, guru-guru, dan juga lurah yang ada di sana dimutasi oleh wali kota Depok Muhammad Idris. Bahkan di SD Pondok Cina 1 ini sama sekali tidak ada tenaga pengajar. Mereka kemudian didatangi oleh para relawan yang dengan sukarela mengajarkan anak-anak ini jangan sampai pendidikan mereka stuck. Karena mereka nggak setuju kalau ini dipindah ke SD Pondok Cina 3 dan SD Pondok Cina 5. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari keresahan saya. Sebetulnya peristiwa ini sudah terjadi beberapa hari yang lalu, atau mungkin bisa jadi sudah semingguan ya. Tapi kemudian membuat saya miris, sedih, dan marah dengan kejadian ini. Dan ini terjadi di SD Pondok Cina 1 yang ada di kota Depok, di mana sekolah ini akan direlokasi, dan lokasinya, tempatnya ini yang memang milik Pemkot Depok akan dijadikan masjid. Yang menjadi permasalahan adalah siswa-siswi ini tidak diberikan tempat baru. Mereka akan dilebur di setengahnya dipindah ke SD Pondok Cina 3 dan setengahnya lagi di SD Pondok Cina 5. Yang kemudian menjadi polemik, menjadi permasalahan. Ini sebagai contoh, seperti di kota saya, ini ada salah satu SD, letaknya memang di tepi jalan raya. Nah, kemudian 4 tahun yang lalu ini terjadi, jalan raya ini akan terkena proyek pelebaran jalan untuk akses exit tol. Sekolah ini kemudian dipindah ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya, tapi tempatnya ini lebih, meskipun bukan jalan raya, tapi jalannya juga sangat lebar, lokasinya lebih rindang, bangunannya lebih bagus, lebih baru, dan lebih luas. Ini yang terjadi di kota saya, dan ini yang seharusnya menjadi pertimbangan dan bisa menjadi contoh oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. Kemudian kebijakan ini menimbulkan polemik, terutama dari wali murid. Mereka tidak setuju kalau misalkan, bukan tidak setuju dengan ada pembangunan masjid, tidak setuju bukan itu. Melainkan yang menjadikan mereka tidak setuju adalah kenapa siswa-siswi ini harus dilebur ke SD Pondok Cina 3 dan Pondok Cina 5. Karena secara kualitas mungkin SD Pondok Cina 1 ini kan akreditasi A. Sementara Pondok Cina 3 dan Pondok Cina 5 ini akreditasi B. Kemungkinan para wali murid ini kurang setuju, mungkin dari kualitas pendidikan atau mungkin dari sarana dan prasarana. Ini tidak sama levelnya dengan SD Pondok Cina 1. Gelombang protes ini pun kemudian datang tidak hanya dari wali murid, dari guru, kepala sekolah, kemudian juga lurah yang ada di sana, ini juga protes. Yang terjadi kemudian, bagaimana kepala sekolah, guru-guru, dan juga lurah yang ada di sana dimutasi oleh wali kota Depok Muhammad Idris. Bahkan di SD Pondok Cina 1 ini sama sekali tidak ada tenaga pengajar. Mereka kemudian didatangi oleh para relawan yang dengan sukarela mengajarkan anak-anak ini jangan sampai pendidikan mereka stuck. Karena mereka nggak setuju kalau ini dipindah ke SD Pondok Cina 3 dan SD Pondok Cina 5. Nah, kemudian yang lebih miris lagi, yang lebih menyayat hati lagi, ketika saya nonton videonya ini, saya hampir menangis. Sudah berkaca-kaca melihatnya pada saat perayaan Hari Guru Nasional tanggal 25 November yang lalu. Mereka upacara bendera sendiri memperingati Hari Guru Nasional tanpa dihadiri oleh guru-guru mereka. Bayangkan, saya melihat videonya ini merinding, miris, kemudian juga sedih, dan yang jelas marah. Kenapa wali kota Depok bisa setega ini kepada mereka? Ini kejadian luar biasa sekali. Saya sebetulnya melihat ini terenyuh begitu, tapi kalau tidak saya suarakan, akan menjadi dipendam dalam diri saya. Ini justru malah nggak baik. Kalau bisa saya maki wali kota Depok ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, tanda tanya besar dalam benak saya, kenapa harus ngotot dibangun masjid di sana? Apa urgensinya? Sekarang begini, kalau misalkan katakanlah di daerah itu tidak ada masjid, it's okay, nggak masalah.
Tapi kan juga nggak harus menggusur sekolah kan. Sekarang pada kenyataannya di Jalan Margonda Raya di Kota Depok, ini sudah ada 2 masjid jami dan 1 masjid yang lokasinya ada di salah satu mal. Ada salah satu masjid jami namanya Masjid Nurul Falah yang ada di Jalan Raya Margonda nomor 61. Kemudian ada lagi di Masjid Jami Al-Ikhlas yang ada di Jalan Margonda Raya nomor 271. Ada lagi salah satu masjid adanya di Depok Town Square. Sudah cukup kalau menurut saya. Terus buat apa lagi dibikin masjid di daerah sana? Apa kurang? Apakah masjid ini setiap hari penuh sehingga tidak bisa menampung seluruh jamaah? Kan enggak. Pasti setiap masjid ini meskipun pada saat hari Jumat, sholat Jumat, nggak mungkin lah sampai melebar-lebar ke jalan raya. Apalagi ada di lokasi yang berdekatan. Urgensinya apa? Bangun masjid hanya untuk membangun masjid harus menggusur sekolah. Apa urgensinya? Nah, kemudian kalau menurut saya, setelah saya baca, setelah saya resapi apa yang disampaikan oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris ini, analisa saya, ini semuanya hanya masalah anggaran. Kalau melihat statement dia, masalah anggaran, setiap apa yang statement yang diomongkan selalu masalah anggaran, anggaran dan anggaran. Dia ingin membangun masjid, tapi tidak mau membeli lahan di wilayah itu. Karena alasannya mahal. Per meternya sudah 35 juta per meter. Kalau misalkan beli lahan lagi, otomatis akan sangat membebani anggaran. Membebani APBD. Kalau misalkan memang ini membebani APBD, kenapa harus dipaksakan untuk membangun masjid di sana? Apakah pendidikan anak-anak itu tidak lebih penting daripada membangun masjid? Saya rasa enggak. Masjid sudah ada. Kenapa harus dipaksakan? Kemudian kalau alasannya lokasi anak-anak bersekolah ini sudah sangat membahayakan karena memang letaknya di jalan raya yang kemudian banyak sekali kendaraan lalu lalang, sangat padat. Kenapa tidak dibikin sekolah lagi yang baru untuk merelokasi ini? Kenapa malah muridnya dilebur ke SD Pondok Cina 3 dan Pondok Cina 5? Lagi-lagi masalah anggaran katanya. Sekarang nggak masuk akal. Kalau misalkan memang anggaran ini tidak ada, kenapa harus dipaksakan untuk membangun masjid? Kalau memang anggarannya ada, harusnya untuk memperbaiki sekolah ini. Kalau perlu direlokasi ke lokasi yang lebih aman untuk anak-anak, lokasi yang lebih ramah untuk anak-anak, untuk memperbaiki sarana dan prasarana, bangku, alat tulis, papan tulis. Kan harusnya seperti itu. Kenapa? Ya ini lagi-lagi kalau menurut saya, yang saya lihat statement-statement dari Muhammad Idris ini lagi-lagi masalah anggaran. Ada apa dengan anggaran dari Pemkot Depok ini? Dia mengatakan bahwa ini anggaran sudah diteken, sudah didok. Bahkan detail engineering desainnya, DED-nya ini sudah ditandatangani. Nggak bisa kemudian ini dibatalkan. Nah, kemarin kemana aja? Kenapa harus lokasi sekolah itu? Kenapa alasannya Muhammad Idris ini, kenapa dia memilih sekolah SD Pondok Cina itu, Pondok Cina 1 ini? Dia mengatakan bahwa lokasi ini adalah aset milik Pemkot. Dia sudah melihat meninjau lokasi ini, mengajak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan katanya sudah disetujui untuk di lokasi itu. Tapi Ridwan Kamilnya sendiri justru malah mempertanyakan, kenapa kok harus lokasi itu? Kenapa harus mengganggu anak-anak sekolah? Ini kan tidak terjadi sinkronisasi antara pemerintah Kota Depok dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenapa harus terjadi ini? Sekali lagi saya mempertanyakan, kenapa harus ngotot dibangun masjid kalau misalkan memang anggarannya nggak ada, lokasinya nggak ada? Ini kan tanda tanya besar. Apakah ini permainan anggaran? Adakah kepentingan-kepentingan lain di balik pembangunan masjid ini? Adakah nanti anggaran yang kemudian seperti di Provinsi DKI ada kelebihan bayar atau mungkin dijanjikan sesuatu oleh pemenang tender nanti? Ini kan kita juga nggak tahu. Tapi di balik kengototan Muhammad Idris ini, kok saya mencurigai ada itu. Harus merelakan sekolah ini digusur, harus merelakan sekolah ini direlokasi tanpa ada solusi. Ini sangat menyakitkan, terutama bagi orang tua saya yang anak saya tidak sekolah di sana. Miris ngelihatnya. Bayangkan kalau misalkan ini terjadi pada sekolah anak saya. Saya bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh para wali murid yang ada di sana.
emosi, marah, sedih. Dan saya juga mohon maaf kalau di video ini mungkin saya terlalu meledak-ledak, terlalu meluap-luap, karena memang ya ini sudah keterlaluan Wali Kota Depok ini. Ini mungkin masukan saya untuk Menteri Pendidikan, Mas Nadiem. Mungkin bisa turun tangan bagaimana untuk mencari solusi ini. Bagaimana agar sekolah ini tidak sampai direlokasi, dibangun masjid sehingga mengorbankan anak-anak ini. Bukan saya ini mempermasalahkan pembangunan masjidnya, nggak setuju pembangunan masjid, bukan. Tapi kalau membangun masjid akhirnya harus mengorbankan anak-anak sekolah, bagaimana? Di mana hati nurani seorang Muhammad Idris sebagai wali kota? Kalau misalkan di sana pembangunan masjid, kemudian dibangunkan sekolah yang lebih bagus, lebih nyaman, lebih aman untuk anak-anak, nggak masalah sebetulnya. Tapi kan ini tidak terjadi. Alasannya kan masalah anggaran, terlalu memberatkan. Nah kalau memberatkan, kenapa harus dibikin masjid? Ini loh yang akhirnya membuat saya marah, emosi, meluap-luap ya ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ya mungkin ini evaluasi buat kita semua, terutama juga kepada Kementerian Pendidikan, mencari solusi bersama-sama demi kebaikan anak-anak semua. Jangan sampai dengan kejadian ini, akhirnya anak-anak ini terbengkalai. Kalau bisa, mungkin kebijakan dari Kementerian Pendidikan, guru-guru yang sudah dimutasi ini dikembalikan lagi untuk mengajar kepada anak-anak. Mereka ini sebetulnya nggak terlalu ini kok, nggak terlalu, kalau menurut saya sih sarana dan prasarana yang seadanya itu mereka sudah cukup semangat. Yang penting tenaga pengajar, tenaga pendidiknya ada. Jangan sampai seperti sekarang, gurunya nggak ada, sarana prasarana kemudian yang masih bagus ini sudah diangkutin semua, diambil. Bagaimana coba mereka bisa menempuh pendidikan dengan bagus? Jadi ayolah, mungkin ini sebelum semuanya terlanjur terjadi, kembalikan semua tenaga guru yang ada di sana untuk kembali mengajar di sana. Batalkan saja. Karena apa ya? Belum ada urgensinya untuk membangun masjid di sana. Masjid sudah banyak. Sementara harus mengorbankan sekolah anak-anak ini luar biasa. Kalau menurut saya kejahatan yang sangat luar biasa. Merampas hak anak-anak untuk mengenyam pendidikan. Dan untuk Muhammad Idris, Wali Kota Depok, coba pakai hati nurani Anda. Kalau misalkan memang ini bisa dibatalkan, batalkan. Karena ya ini tadi, Anda demi untuk katakanlah membangun tempat ibadah, tapi mengorbankan hak anak-anak untuk mengenyam pendidikan, ini suatu kejahatan yang luar biasa. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya memang sangat emosi, sangat emosional dengan kasus ini. Tapi memang ini benar-benar mencoreng dunia pendidikan, benar-benar membuat semua orang yang menyaksikan ini miris. Terutama saya, emosi, marah, kemudian ingin meluapkan tapi nggak tahu ke siapa. Ya ini akhirnya bisa saya luapkan melalui konten ini, video ini. Jadi untuk pemirsa Siwo TV mohon maaf kalau misalkan saya harus emosi, harus marah-marah. Dan mohon maaf juga untuk Wali Kota Depok, Muhammad Idris, tolong pakai hati nurani Anda, kembalikan semua seperti sedia kala. Itu saja, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam damai untuk Indonesia.